Oke, jadi selamat datang kembali di video kedua setelah Sukrit. Masih bersama saya Bertrand Albert Baralado dengan NIM21241112. Ya, di video kedua tadi seperti yang saya bilang kita akan membuat website sederhana berdasarkan tugas yang ada di sini tadi ini. Nama tugasnya website sederhana. Kita akan buat website yang persis seperti ini. Di sini ada headernya, itu di belakang header ada gambar, ada foto. Nah, terus di bawahnya itu ada button rendah, profil, galeri, kontak, Telegram, dan login itu ada berada di sebelah kanan. Jadi pada saat kita taruh kita punya kursor ini di beranda, nanti dia akan berwarna biru seperti ini. Itu kalau kita taruh kursor ini saja. Terus di bawahnya di sini ada beranda ini pakai list, cuma saya lupa ini titiknya ini pakai apa, tapi ada di catatan. Terus di kanan sini ada gambar, ada quotes juga. Terus di bawah footernya seperti biasa, kalau website pasti ada header, isi, dan footer ya. Oke, kayaknya kita akan langsung buat saja di uh, Visual Studio Code. Ini sudah. Kita langsung di Visual Studio Code. Di sini seperti biasa kita akan membuat file. Ya, kita beri nama sesuai dengan nama tugasnya saja, website sederhana titik, jangan lupa HTML. Oke, sudah. Kita seperti biasa ya. Nah, di sini kita membuat website sederhana, tapi kita akan memakai grid juga. Kenapa pakai grid? Karena lebih gampang pada saat kita ingin taruh-taruh gambar atau apa kayak tadi itu yang kita sudah praktekkan di grid tadi ini, itu lebih mudah caranya, dan juga akan membuat kita penampilan web ini lebih bagus dan lebih modern begitu. Karena seperti yang Pak bilang waktu itu, orang zaman dulu itu kalau programmer-programmer zaman dulu atau web developer zaman dulu, mereka lebih pada saat membuat ini apa namanya web, tampilan web, mereka tuh lebih, mereka biasanya memakai tabel. Mereka membuat tabel, jadi konten-kontennya itu diisi di dalam tabel begitu, dan itu agak ribet atau apa ya, tidak bisa sebagus kalau kita memakai grid begitu. Nah, jadi sini kita akan pakai grid. Seperti biasa kita akan tulis div. Di sini kita mulai dengan div juga. Kita beri nama kelasnya dia container. Ini akan menjadi container. Di dalamnya itu kita taruh ini header ya, sudah pasti. Ini pasti header. Selamat datang di halaman pengenalan web. Kita akan tulis, cuman dia pakai H1 atau H2 atau H3, saya kurang tahu. Coba kita pakai H1 aja. Selamat datang di halaman, ini datang kayaknya huruf kecil. Selamat datang di halaman pengenalan web. Oke, sudah. Kita preview dulu. Oke, sudah seperti ini. Ini biarkan saja seperti ini. Nanti kita akan apa namanya style dia di CSS nya. Selamat datang di web. Ini karena dia kita kecilkan makanya seperti ini ya. Coba sabar, kita tutup dulu sedikit ya. Aduh. Oke, selamat datang di halaman pengenalan web. Sudah. Kita tidak lihat filenya lagi. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat kelas untuk ini buttonnya dia begitu, atau isinya nanti begitu ya. Jadi kita bisa buat di sini nama kelasnya itu kok langsung kelas, kita div dulu, div. Di sini kelasnya kita kasih nama kayak button. Jadi karena menurut saya ini dia ini menggunakan button ini kayak, jadi kita pakai button aja. Ini
kita kasih nama dia button, atau mungkin yang lain atau apa ya, ya itu button aja. Terus kita pakai tag A di sini. Biasanya kalau kita mau ini apa ya, kita kasih nama dia, kelasnya itu kita kasih nama 1 supaya membedakan. Ini yang pertama, yaitu kita kasih beranda. Duh, di sini A, sabar ya. Jadi sebenarnya di sini bukan A, tapi ini pakai pagar, soalnya ref ini merupakan placeholder untuk menyimpan ini link sementara begitu. Jadi sudah ini di TK kita taruh namanya itu beranda. Sudah, selanjutnya kita buat lagi. Di sini kita bedakan saja. Nama kelasnya kita bedakan jadi di sini tuh 2. Sepertinya akan lama ya kalau begini. Kita langsung copy paste saja dia supaya lama. Yang kedua itu profil galeri kontak tentang kami dan login. Kedua ada profil, yang ketiga ini ada galeri, di sini ada kontak, di bawah ada tentang kami, dan di bawah itu ada login. Jadi di sini 2, di bawah kita kasih nama kelasnya 3 saja, di sini 4, di sininya 5, dan di bawahnya 6. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat div lagi untuk bagian tengahnya. Jadi kita kasih nama dia kelas. Di sini kelas center. Oke. Nah, di kelas center ini dia akan di dalamnya itu nanti ada menu atau sub menu. Tidak sih, di dalam kelas center, karena dia ada di tengah ya. Sabar. Oke. Untuk membungkus yang di tengah ya, jadi kita div class center. Nah, kita tambah di sini div class class sub menu. Ya, kita kasih begini saja. Oke, setelah itu pakai juga. Biasa ya, langsung 3, 4, 2, 4, 6, 5, 2, 4, 5. Sini pindah. Profil galeri, kontak, dan tentang kami ya. Jadi kita sudah buat. Oke, jadi sudah di sini kita sudah buat untuk sub menunya. Jadi kita pakai ul atau unordered list ini untuk list yang tidak berurutan supaya muncul tanda titik seperti ini. Dan li ini saya lupa kepanjangan, tapi dia ini bagian dari list ini list item li ya, kayaknya seperti itu. Oke,
Jadi selanjutnya kita sudah buat seperti ini. Kita bisa lihat previewnya seperti ini. Selanjutnya yang kita akan buat yaitu kita akan buat isi dari web ini begitu. Jadi kita bisa di sini kita buat div kelasnya itu kita kasih nama isi. Jadi di dalamnya itu nanti akan ada yang ini. Nah, ini gambar-gambarnya dan tulisan-tulisan yang ini nanti itu ada di dalam isi kita buat. Jadi di kelas isi di sini kita pakai karena dia ada di bawah. Jadi sepertinya kita akan pakai header 2 supaya dia tidak terlalu besar kayak header 1. Oke. Kayaknya yang ini juga kayaknya kita pakai header 1 saja sebentar. Atau kita buat dulu sebentar baru kita lihat. Tadi dia bilang pertemuan kesekian dan di bawahnya itu ada paragraf. Kita lihat ada berapa paragraf di situ. Ada 1, 2, 3 dan ada 4 paragraf ya. Jadi kita langsung mana dia? Kita langsung buat paragraf. Sini kita kalikan dengan 4 supaya dia langsung 4p. Nah, supaya tidak makan waktu, kita alt set supaya dia tidak lari sampai ke sana, supaya dia teratur. Ini juga kita lorem lagi. Yang di bawahnya lagi langsung isi aja dengan lorem. Nah, sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat lagi di bawahnya yaitu div atau apa ya? Kita akan buat div class counter. Jadi untuk menghitung atau apa ya? Oh tidak, ini masih diisi. Waduh, mana ini? Masih diisi atau bagaimana? Oke, jadi masih diisi. Kita akan buat gambar. Kita lupa gambar. Jadi kita di sini langsung image. Kita akan masukkan image di dalam isinya ini ya. Source-nya kita di sini saya sudah siapkan gambar tadi. Kita lihat yang mana yang oke, ini gambar quotes yang sama seperti yang ada di yang ada di tugasnya ya. Jadi kita langsung tulis nama file karena dia sudah satu folder dengan website. Ini file website sederhana, jadi kita tidak perlu tulis nama foldernya lagi. Kita langsung panggil dia dengan tuliskan nama ya, ini bisa dilihat nama depannya. Jadi dia sudah ini yang paling atas dia. Oke, dia langsung dipanggil seperti ini. Jadi tidak ada nama folder lagi yang harus kita tulis, langsung nama filenya saja seperti ini. Nah, bisa dilihat apakah dia sudah muncul di sini. Sudah ya, ini dia sudah muncul, cuman belum beraturan. Nanti kita style dia di CSS menggunakan style CSS. Selanjutnya untuk yang terakhir, disitu kita akan buat footernya. Di sini kita bisa class footer. Kita kasih nama saja dia footer. Di dalamnya itu kita dibuat dengan kasih sayang pengenalan dashboard. Dibuat dengan kasih sayang pengenalan web. Oke. Ini kerangkanya sudah jadi. Kurang lebih sama kerangkanya ini. Nah,
Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu style dia. Dimulai kita style dia menggunakan CSS internal ya. Kalau mau pakai CSS eksternal juga saya tergantung dari teman-teman ya, tapi lebih bagus kayaknya kita pakai yang internal saja. Oke. Yang pertama itu kontainer ya. Sudah pasti kita akan menuliskan sih, kita akan style kontainernya duluan begitu. Jadi kita bisa langsung panggil nama kelasnya container. Jangan lupa ini kurung kerawa ya. Di kontainer yang pertama kita mau tambah background image nya dia, kita bisa tulis seperti ini, background image. Dan jangan lupa URL ya. Ini kadang kalau kita tagkan background image dia belum muncul langsung dengan URL, jadi kita harus tulis lagi. Itu sering, kalau saya sendiri saya sering lupa itu. Nah, kita langsung panggil. Nah, ini dia WhatsApp image. Cuman ini belum, kita harus menambahkan, kayaknya kita harus menambahkan padding supaya dia bisa ini apa, atau kita tambahkan width dan height nya saja. Coba kita coba satu-satu, coba width. Ampun. Kita kasih, biasanya itu dipakai 100. Kita coba height. Jadi kalau kurang sama kayak denap kita akan coba lah di sini, kita coba 500. Oke. Background posisinya dia. Ini kita harus lihat di external browser sih supaya kita bisa masih seperti ini ya. Background posisinya dia itu kita kasih apakah bisa auto. Coba dipakai 50%. Jadi sebenarnya ini kita sudah encoding sebelumnya ya. Di sini hanya encoding ulang saja sambil saya menjelaskan sebenarnya. Ini background posisinya kita sudah kasih, jadi dia ada di sini seperti ini. Cuman ini kita belum tambahkan ini apa saja, display dan justify kita belum dapat. Coba tambah display, flex. Selanjutnya justify content. Sini kontennya kita akan kasih dia ke tengah, terus kita buat align atau kita posisikan dia lagi ke tengah juga, jadi dia akan, itu sudah mulai ada perubahan. Dan colornya kita kasih white. Oke, sudah. Itu untuk konten ya. Ini colornya ini dia mengubah tulisannya dia mengubah tulisan. Terus kalau dilihat mana dia tadi, mana bos, ini di teksnya itu seakan-akan ada bayangan ya, bayangan di bawah. Jadi kita akan pakai yang namanya text shadow. Di sini kita pakai, jangan terlalu ya, pakai 3 saja. Tapi kita kasih warnanya RGB, rednya kita kasih 62 supaya dia agak kayak hitam atau tidak terlalu hitam juga begitu sih. 55, di sini lagi 55. Oke, belum terlalu kelihatan, tidak apa-apa. Terus font size nya kita buat dia di 20 px sudah. Dan margin bottom ini supaya dia ada di atas ya, ini supaya dia ada di atas 2 px. Nah, untuk gambarnya belum ini
apa ya, aduh, gambarnya masih kayak begini, ada yang salah dia. Dimana kayak yang salah. Atau kita coba dulu buat semuanya. Ini display, kita konten, kita kasih warna untuk backgroundnya itu yang pertama yang merah 77, hijaunya kita kasih ke 74, ininya 774. Oke. Soalnya untuk displaynya kita pakai flex. Oke, sudah. Ini seharusnya sudah sih sebenarnya. Kenapa? Kita paste. Dia bukan kurang coba di sini kita. Oke. Sudah ya, cuman ini fontnya terlalu besar, atau gini kita ubah dengan H2 saja. Oh, ternyata pakai H2 teman-teman. Ini kita sudah buat ini style untuk kontennya, displaynya kita kasih flex. Seperti yang saya bilang tadi, flex itu untuk mengubah elemen HTML ya. Jadi dia itu untuk mengaktifkan flagbox yang dipakai untuk mengubah elemen menjadi flex container. Jadi elemen anak itu dia ini tata letaknya itu dia itu berurutan begitu. Nah, sekarang kita di yang kedua di sini, mana dia tadi? Nah, ini lockingnya dia berada di sebelah kanan. Atau kita akan buat yang ini dulu atau yang mana? Kita akan ubah ini nih menjadi button ya, jadi apa, supaya mereka berubah seperti ini. Kita akan ubah mereka tuh, kita akan ubah duluan. Jadi kita panggil nama kelasnya, karena di sini dia mana ya, jadi kita panggil nama tagnya dia saja. Jadi karena bukan kelas, jadi kita tidak perlu titik, jadi langsung kita tuliskan pertama teks dekorasi. Kita tidak usah taruh teks dekorasi, terus lagi marginnya supaya mereka agak ada jarak sedikit, kita kasih 6 px. Sudah 6 kayak cukup, 6. Terus lagi untuk border atau garis luarnya mereka itu kita kasih
2 saja mungkin, supaya jangan terlalu ini apa. Terus jangan lupa kita kasih warna. Untuk warnanya itu dia akan solid dan black. Jadi kalau solid begitu dia tegas ya, ini garis-garisnya itu dia tegas garis-garisnya. Oke, selanjutnya kita akan ke border radiusnya kita buat dia supaya dia kayak begini. Dia kayak begini nih, ini dia tidak lancip ya, dia agak melengkung kayak rounder begitu. Jadi kita kasih, mungkin kita pakai 3px, belum terlalu kelihatan, atau kita pakai 5 mungkin. 5 kayaknya pas sih kayaknya ya, kita pakai 5px. Selanjutnya untuk background colornya dia kita kasih background color supaya dia ada kayak ini warna abu-abu atau hitam pucat atau ya abu-abu sudah sebenarnya kalau hitam pucat. Kita RGB kita susun dia. Jadi yang pertama itu 101, yang keduanya kenapa keduanya itu dia 70, yang birunya kita kasih dia di 219. Di sini tuh dia 99 ternyata. 99. Oke, sudah ya. Terus untuk warna dari hurufnya kita kasih warna putih, pakai color dan warnanya putih. Terus kita padding dia supaya dia cukup agak besar, kita pakai 5px. Coba besar sekali ya. Besar berapa? 3px. Besar, masih terlalu besar. Tidak, coba pas. Tapi dia belum terlalu bulat mengikuti ini kayaknya dia. Atau sudah? Kayaknya sudah. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut untuk yang lain. Kita sudah habis untuk hanya. Selanjutnya kita mau yang lokinya ini dia ini berada di sebelah kanan. Nah, itu kita bisa pakai margin. Jadi kita tulis nama kelasnya 6. Ini guna kita merubah karena kita akan merubah sendiri yang ini lockingnya tadi. Jadi kita pakai margin left, kita autokan saja. Kalau auto dia langsung otomatis dia akan ke sebelah kanan. Kalau margin left auto. Tidak. Kenapa?
Kayaknya kita lanjut dulu ini sebentar, baru kita akan kembali lagi. Kalau seharusnya margin left out tuh dia akan langsung ke kanan, itu karena dia tidak mau. Sama aja loh. Oke, kita buat ini, kita buat agar sekarang kita mau buat ini kotak-kotaknya. Nanti ini dia kalau kita taruh kita punya kursor, dia akan berubah menjadi warna biru ya. Jadi kita bisa pakai hover di sini. Ini sintaksnya itu A.2, kita cari hover. Nah, hover jangan lupa untuk ini. Kita kasih background color. Nah, RGB di sini kita RGB warna birunya ini dia agak kayak biru-biruan ya. Jadi di sini 70, kita kasih dia 70. Di sininya kita kasih dia 70 juga. Di sini birunya karena kita mau kasih biru, jadi kita kasih tinggi warna birunya dia. Nah, ini bisa dilihat dia sudah berubah ya. Kalau kita taruh ini kursornya jadi sudah berubah jadi warna biru. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan yang center, memberikan style dia. Kita akan memberikan dia display flex ya. Display flex tadi saya sudah jelaskan kegunaannya untuk apa. Jadi sudah seperti ini, bisa dilihat, tapi belum rapi ya yang centernya. Sekarang kita akan yang sub menu lagi. Widthnya kita buat jadi 200%, 200 px, dan heightnya kita kasih di, kayaknya kita kasih di berapa, 400 atau 500 px. Dan background colornya itu kita pakai RGB. Di sini kita 157, di sininya 154, dan 154 lagi. Untuk warna-warnanya ini bisa cari di internet sih, ada tempat sendiri untuk apa pencampuran warna. Jadi kalau kita mau ini cari warna tuh kita bisa screenshot dan cari saja di atau di mana itu untuk cari warnanya dia gitu. Selanjutnya lagi kita akan yang isi, kita akan style yang isi lagi. Seperti biasa, kalau kelas itu pasti pakai tanda titik duluan baru nama kelasnya. Sini border, mana dia? Nah, diisikan di sini itu kayak bordernya dia itu kan ada warna ya. Nah, itu yang akan kita buat. Kita mau buat bordernya dia. Ini dia besarnya 2 px saja, solid white. Nah, jadi dia kayak menyatu begitu. Dia kayak menyatu dengan yang ini apa. Terus border radius kita pakai 15 pixel. Px ini singkatan dari pixel. Terus kita pakai float. Nah, ini float ini penting untuk ini gambarnya ya, supaya mereka ini tidak tumpang tindih dengan gambarnya nanti gitu. Selanjutnya ada footer, kita kasih kayaknya ini
banyak yang salah ini. Teks lainnya itu ada yang saya salah. Terus background colornya pakai RGB lagi. Rednya itu kita pakai 105, greennya 102, dan blue-nya 102. Sudah. Terus lagi ini paddingnya kita buat di 10, dan colornya itu white, kita kasih warna putih footernya. Kalau dilihat ini sebenarnya sudah setengah jadi, tapi ini aduh, gambarnya kenapa begini bos? Ada yang kurang di gambarnya dia ini. Tadi kan dia langsung oke, oh ya, sini kita tambah ini apanya, kata-kata, kita kasih nama kata-kata aja, kata-kata. Kayaknya 30% sih. Tapi dia belum ke kanan ya. Webah. Di sini dia. Tidak diisi. Oke. Dia rata yang pertemuan kesekian bos. Saya tidak begini sih. Pertemuan kesekian. 2 image. Oke, kita ada salah. Aduh, salah lagi. Ini seharusnya punya image. Ini punyanya image. Oke. Dan isi dia ada di sini. Titik isi. Jadi bordernya itu 2. Sini flex 1, paddingnya 15 px. Tapi beranda profilnya masih belum ya. Submenunya
masuk menunya. Oke, sudah jadi. Ini website sederhana yang kita buat. Sudah sama sepertinya. Kayaknya seperti ini. Kita coba lihat gambarnya. Ini belum kayaknya nih. Sudah sih. Belum ya. Loginnya masih ada di sebelah sini dia. Wih, berapa menit ini? Loginnya ini tidak bisa kita pakai auto, jadi kita pakai 500 px. Bro, benar aja. Ini beranda profilnya nih bro. Mana ini bos? Mana kau nih? Kode seriusnya kan ya? Marking left 500 px. Sudah sebenarnya 100 px masih belum. 300 px. Kalau mau kasih ukuran nah, jadi sekian saja ini video saya tentang membuat website sederhana. Kalau ada kesalahan dan mungkin kurang sempurna, mohon dimaafkan. Terima kasih.